Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjaya Martutosoid. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022. Di sini akan menjelaskan materi kesimpulan pembelajaran HTM. Mengapa mempelajari hukum tata negara itu sangat penting? Karena sebagai warga negara sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem ketatanegaraan negara kita, yaitu Indonesia. Dan kita masuk ke pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara, menurut Robert Morrison McLever, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dan hukum yang memerintah negara. Ada 3 istilah dalam hukum tata negara. Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit konstitusional. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara disebut dengan staatsrecht. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara disebut dengan constitutional law. Sumber hukum tata negara terdiri dari 2, yaitu sumber hukum tata negara dalam arti formal dan juga sumber hukum tata negara dalam arti material. Sumber hukum tata negara dalam arti formal atau formal diantaranya hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan juga doktrin ketatanegaraan. Lalu, dalam sumber hukum tata negara dalam arti material, yaitu dasar hidup dan pandangan hidup bernegara yang tertuang dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara mempunyai hubungan. Pada tahun 1924, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan sebuah kesatuan. Mereka satu. Pada tahun 1946, hukum tata negara dan hukum administrasi negara dipisah. Hukum tata negara tidak bergerak dalam artian statis, dan hukum administrasi negara bergerak secara fleksibel. Hukum tata negara memerlukan hukum administrasi negara untuk bergerak. Jadi, kalau kita ilustrasikan, hukum tata negara sebagai kerangka tubuh manusia dan juga hukum administrasi negara sebagai darah. Dan juga lalu kita masuk ke konstitusi. Nah, konstitusi menurut C.F. Strong adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak manusia atau hak-hak warga, dan juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga. Lalu, K.C. Ware mengklasifikasikan konstitusi yaitu tertulis dan tidak tertulis, rigid dan fleksibel, lalu ada republik dan monarki. Menurut Miriam Budiarjo, ada 4 prosedur dalam perubahan konstitusi. Yang pertama, sidang badan legislatif untuk membicarakan usul perubahan-perubahan undang-undang dasar dan juga jumlah minimal anggota badan legislatif untuk menerimanya. Yang kedua, itu ada referendum. Yang ketiga, ada musyawarah khusus. Yang keempat, ada negara-negara bagian dalam negara federal. Lalu kita membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada periode pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
Pada periode ini, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, pada periode ini, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem presidensial. Seiring berjalannya waktu, Presiden mengeluarkan Maklumat Nomor 10 Tahun 1945 dan juga menggantikan sistem presidensial ke parlementer. Kemudian, menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, namun menteri bertanggung jawab kepada parlementer. Kemudian, pada periode kedua, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 diberlakukannya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada periode ini, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal, di mana negara federal merupakan adanya negara-negara bagian dalam negara federal. Lalu, pada periode ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Indonesia masih berbentuk negara kesatuan dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, masih menggunakan sistem parlementer. Seiring berjalannya waktu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 karena konstituante tidak mampu menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan dibubarkannya konstituante dan keberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada periode keempat, yaitu 5 Juli 1959 sampai sekarang, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Indonesia berbentuk negara kesatuan dan juga sistem presidensial. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Adanya alasan yang mendorong dilakukannya perubahan. Di antaranya pasal-pasal yang multitafsir sehingga secara sepihak ditafsirkan oleh pemerintah, dan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem eksekutif heavy yang berpusat kepada presiden. Lalu kita akan membahas bentuk dan kedaulatan Indonesia. Bentuk dan kedaulatan Indonesia terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Terkait bentuk, terdapat di pasal 1 ayat 1, di mana bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Lalu terkait kedaulatan, terdapat di pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lalu terkait negara hukum, terdapat di pasal 1 ayat 3, di mana negara Indonesia merupakan negara hukum dan menganutnya sistem Pancasila, di mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu, kedaulatan mempunyai keterkaitan dengan demokrasi, di mana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, kita membahas kelembagaan negara. Nah,
lembaga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia adanya trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan, yaitu ada eksekutif sebagai pelaksana atau melaksanakan undang-undang, dan juga ada legislatif, pembuat undang-undang atau yang membuat undang-undang, dan juga yudikatif yang mengawasi undang-undang berlaku dan juga undang-undang tersebut berjalan. Lalu dari sini kita bisa melihat Indonesia mempunyai kelembagaannya sendiri. Lembaga negara Indonesia diantaranya ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dari lembaga-lembaga yang telah saya sebutkan, terdapat DPR dan MPR. DPR dan MPR merupakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPD dan DPR yang dipilih melalui pemilu. Selanjutnya kita akan membahas kewarganegaraan. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun asas-asas kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu asas ius soli. Asas ini berdasarkan negara tempat kelahiran. Lalu yang kedua ada asas ius sanguinis, di mana asas ini berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Lalu ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan materi yang paling menarik bagi saya dan kalian sebagai penonton wajib tahu dan harus tahu, yaitu terkait hak asasi manusia. Mengapa? Karena hak asasi manusia adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga kita harus tahu hak yang kita miliki sebagai manusia dan hak yang kita miliki sebagai warga negara. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Mahfud MD, yaitu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri atau kodrati. Di Indonesia pun hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta tiap-tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya buat dalam video ini, apa yang saya bagikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.